3 penafsiran, 3 penjelasan. Begitu juga seseorang puasa tapi melakukan perbuatan yang menyalahi akal dan menyalahi kebenaran. Enggak dosa sih enggak, tapi menyalahi akal dan menyalahi kebenaran, enggak dosa. Nah itu juga sama, puasanya sia-sia. Bahkan bisa menurut Ibnu Munayir tidak sah, tidak diterima. Pengertiannya tidak sah, jelas kalau tidak diterima bukan berarti Allah menerima puasa, bukan. Tapi Allah tidak meridhoi, ya. Allah tidak meridhoi seorang hamba yang melakukan puasa tapi dia berbuat yang menimbulkan dosa. Nah, jadi ada dua yang menjadikan seorang hamba puasa, ya, seorang hamba puasa maka puasanya dianggap tidak sah, perbuatan dosanya negatifnya bisa berlipat-lipat, dan yang ketiga puasa tapi dianggap tidak puasa. Itu ada dua akibatnya. Pertama, ucapan yang negatif. Yang kedua, ucapan atau perbuatan yang menyalahi akal dan menyalahi kebenaran. Nah, ini dia. Kira-kira contohnya apa ya? Iya, contohnya apa itu? Yang menyalahi akal dan kebenaran. Ini saya nanya makanya. Enggak mau nanya, kita mau ditulisin enggak jadi. Contohnya apa ya? Menyalahi akal dan kebenaran. Coba. Ayo coba sih. Ya mungkin melanggar syariat apa ya? Enggak. Jahil itu kan bahasa Arab. Kalau diterjemahkan bodoh. Maksudnya bodoh itu adalah perbuatan atau ucapan yang menyalahi akal dan menyalahi kebenaran. Menyalahi akal dan kebenaran. Itu bodoh tuh. Itu disebutnya bodoh. Coba. Enggak dosa sih, enggak menimbulkan dosa. Kalau dia melakukan hal yang di luar akal sih, Ya pokoknya akal. menyalahi akal dan kebenaran. Itu Karena namanya perbuatan yang bodoh. Karena dia bodoh. Ucapan yang bodoh. Bukan bodoh maksudnya dia bodoh gitu, geblek, bukan. Pokoknya sekalipun dia pinter, tapi kalau melakukan yang menyalahi akal dan kebenaran itu bodoh gitu. Apa? Berarti kita emang nggak pernah jahil kayak gitu gitu. Apa contohnya? Contohnya apa contohnya? Contohnya apa? Menyalahi akal dan kebenaran. Itu dosa. Ya, Enggak dosa sih. Ada orang dewasa, umpama nih Maya, umpama ada orang dewasa naik sepeda anak kecil, ya, naik sepeda anak kecil, sepeda untuk ukuran anak di batita atau balita, itu yang pakai orang dewasa. Nah ini kan dia secara akal salah, nggak benar juga kan. Nah ini kan itu berarti puasanya sia-sia dia, ya kan. Kecuali dia pakai itu untuk memberikan contoh kepada anaknya, ya, kecuali dia pakai sepeda itu memberikan contoh kepada anaknya atau kepada adiknya. Puasa enggak buka puasa enggak sahur gitu kan. Hah?
Gimana ya? Gimana? Puasanya saat wayang buka puasa dia nggak buka puasa. Lah, Puasa terus. Tahu. Gimana ya? ah? Gimana sih Mas Am? Nggak buka puasa, nggak tahu, ngebleng namanya. Wangsit. Merayakan dan Menyalahi kebenaran. Sulit ya. Nggak berpikir ya kayak gimana ya. belum Belum berpikir. Kenapa? Dia belum berpikir apa ya. Apa menyalahi akal dan kebenaran itu. Nah, ini ya. Paham ya? Nah, tapi kemudian para ulama kebanyakan ulama sepakatnya tetap pahalanya maksudnya puasanya tetap sah, cuma pahalanya hilang. Ya. Jadi berarti dia puasa cuma dapat lapar dan lapar dan haus. Ya. Itu cuma dapat lapar dan haus. Tapi ada juga ya seperti Imam Ibnul Munayir, tetap beliau mengatakan puasanya ya sah. Tapi kebanyakan ulama tetap puasanya sah, cuman nggak ada pahalanya. Itu ya. Gimana? Ketemu itu pengantar. Gimana, paham gak nih? Nah, bahkan di sini ada kutipan penjelasan Imam Al-Baidawi. Menurut beliau puasa itu bukan hanya bertujuan meninggalkan makan dan minum secara zahir. Makan dan minum secara zahir. Tetapi juga maksud dari puasa adalah melawan, menghancurkan, membinasakan, menjaga syahwat, ya, menjaga syahwat, dan menundukkan nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah. Nah, ini menurut Al-Imam Baidawi. Jadi menurut Al-Imam Baidawi, puasa itu bukan hanya untuk menahan makan dan minum secara fisik, ya, menahan makan dan minum secara zahir, bukan hanya itu, tetapi tujuan puasa juga adalah melawan syahwat, menghalangi syahwat, mencegah syahwat, dan menundukkan nafsu amarah yang akhirnya bisa menimbulkan nafsu mutmainnah. Nah, itu puasa menurut Al-Baidawi. Ada penjelasan lagi dalam kitab Fathul Bari. Begini dalam kitab Fathul Bari. Pada dasarnya maksud puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang menyalahi. Pada dasarnya puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang menyalahi. Pada dasarnya itu. Tetapi susah karena pengertian menyalahi di sini
bisa menyalahi secara zohir, bisa menyalahi secara batin, iya kan? Tapi itu susah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Ya udah kalau gitu puasa yang penting bisa menahan, mencegah dari yang menyalahi secara zohir. Kalau secara batin ya udah nggak apa-apa dah. Kalau emang nggak bisa, kalau bisa ya bagus gitu ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kalau bisa bagus. Nah itu akhirnya berarti kalau gitu apa? Orang yang puasa melakukan perbuatan dosa, puasanya tetap sah, itu berarti salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Iya kan? Gitu. Jadi kata ulama, sebetulnya maksud puasa itu menahan diri dari segala yang menyalahi, menahan diri dari segala yang nggak baik, menahan diri dari segala yang negatif. Kan negatif ini berarti ada dua bentuknya, ada negatif secara zohir, ada negatif secara batin. Tapi kemudian Allah memberikan keringanan. Ya udah, kalau gitu, kalau kamu puasa minimal kamu bisa menghilangkan, menahan diri dari yang negatif dari segi zohir dah, yang bisa membatalkan puasa. Kalau yang tidak, kalau yang membatalkan pahala puasa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau usahakan bisa, nggak bisa ya udah nggak apa-apa, masih dianggap sah puasanya. Maka berarti kesimpulannya, kita puasa terus kita melakukan perbuatan yang negatif, puasa kita tetap sah. Berarti kesimpulannya itu bagian dari rahmat Allah. Iya kan? Itu bagian dari rahmat Allah. Coba kalau Allah menentukan udah dua-duanya, menahan dari yang zohir dan yang batin. Yang zohir maksudnya menahan dari yang membatalkan puasa, yang batin menahan dari yang membatalkan pahala puasa. Coba kalau dituntut dua-duanya, bisa kita? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah makanya ulama kemudian berpendapat, ya udah kalau lagi puasa tapi berbuat yang negatif, puasanya tetap sah tapi pahalanya hilang. Nah ini berarti keringanan dari Allah. Berarti ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau Allah maunya dua-duanya mesti bisa dilawan, waduh susah, ya, susah. Nah sekarang permasalahannya lagi, kok kok itu sampai ada ya? Kok itu sampai ada? Maksudnya ngerti gak? Hikmahnya itu apa? Kok Allah ngasih keringanan sih ke kita, ke hamba-hambanya? Ya udah, yang penting kamu puasa bisa menghindar dari yang membatalkan puasa aja deh, minimal itu. Bisa terhindar dari yang membatalkan puasa, minimal itu. Bagus-bagus bisa menghindar dari yang membatalkan puasa dan menghindar dari yang membatalkan pahala puasa. Apa sih hikmahnya Allah kemudian meringankan? Allah meringankan, yaudah, bahasanya lu puasa minimal bisa menghindar dari yang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan pahala puasa lu nggak bisa, yaudah nggak apa-apa dah. Ini hikmahnya apa? Kok ada gitu? Allah kasih itu kenapa? Kira-kira hikmahnya apa? Yang puasa. Kira-kira hikmahnya apa? Kira-kira hikmahnya apa? Kira-kira hikmahnya menunjukkan Rahman Rahimnya Allah. Iya bisa, itu juga salah satu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia berarti Rahman ya, tapi kalau untuk orang Islam nanti di akhirat Rahim. Di antaranya lagi hikmahnya itu
Ya kalau nggak begitu, buat apa zakat fitrah? Iya kan? Itu buat apa zakat fitrah? Gitu. Nggak ada hikmah apa-apa nantinya. Menyempurnakan. Iya kan? Iya kan? Kemungkinan kan itu. Iya kan? Karena kan zakat fitrah itu diantaranya ya, diantara fungsi zakat fitrah adalah menyempurnakan pahala gitu. Ya. Jadi selama umpama nih sebulan penuh kita katakan puasa 30 hari. Ya, katakan umpama 20 hari puasa kita pahalanya batal. Puasanya mah enggak batal. 20 hari pahala puasa kita batal, 20 hari pahalanya batal. 10 hari insya Allah puasanya nggak batal, pahalanya juga nggak batal insya Allah 10 hari. Nah, dengan kita bayar zakat fitrah maka pahala kita yang 20 hari itu yang katakan hilang, angus, zong gitu. Jadi kalau kita bayar fitrah bisa sempurna lagi, balik lagi, tertambal gitu ya. Tertambal. Nah, itu dia ya. Itu kata ulama begitu diantara dalam kitab Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani. Terus ada lagi begini, menghindari, ini kita ngomong lagi puasa ya, menghindari dari yang dapat membatalkan puasa itu hukumnya wajib ya, wajib. Menghindari dari yang dapat membatalkan puasa hukumnya wajib. Tetapi menghindari dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa itu bagian daripada salah satu cara untuk menyempurnakan ya. Bagian dari salah satu cara untuk menyempurnakan gitu. Makanya ketika kita puasa terus kita berbuat yang negatif kan kurang sempurna berarti ya kan. Tapi kemudian kita bayar zakat fitrah, maka diantaranya zakat fitrah itu berfungsi untuk mengembalikan kesempurnaan itu tadi yang tadinya kita berbuat negatif gitu. Itu dia, itu penjelasan dalam kitab diantaranya Misbahul Dzolam. Dan juga saya tarik tambahan yang lain, kitab Fathul Bari ya, syarah dari Sahih Bukhari. Tuh. Gimana, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya. Jadi kalau nanti umpama ada orang bilang umpama ada orang bilang nggak sah puasanya, batal sekalipun dia nggak minum nggak makan atau tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi dia berbuat negatif, puasanya batal nggak sah. Ya nggak apa-apa, boleh. Ada emang ulama yang mengatakan begitu. Siapa tadi namanya? Ibnul Munayyir. Ya, Ibnul Munayyir. Kalau Ibnu Arabi lain lagi di sini. Ibnu Arabi, orang puasa melakukan negatif maka jadi nggak seimbang. Jadi diibaratkan berarti timbangan. Jadi seseorang puasa berarti timbangan yang kanan katakan ya, terus kan timbangan kirinya perbuatannya gitu ya,
Nah kalau dia ketika puasa melakukan perbuatan yang negatif itu nggak seimbang, berarti jomplang gitu ya, jomplang jadinya. Jadinya apa? Jomplang. Tapi karena ini ngomongnya di akhirat, maka yang berat kalau di dunia yang berat kemana? Timbangan. Iya. Timbangan nih. Kalau di dunia yang berat kemana? Yang berat ke bawah, Ke bawah. Tapi kalau di akhirat yang berat ke atas. ke atas. Berarti kalau nanti di akhirat kita puasa, melakukan perbuatan yang negatif yang bisa menimbulkan dosa, maka berarti puasa kita ke bawah. Yang berat dosanya, iya. Iya. Nah, kata Ibnu Arabi begitu nanti. Tapi kalau kita puasa, kita bisa terhindar dari yang membatalkan pahala puasa, bisa seimbang. Ya, itu seimbang. Kata Ibnu Arabi seimbang. Itu dia. Roh ini Pak Yai, bukannya Pak Yai, hanya ada di dalam pikiran gitu. Jadi kita tidak melakukan, tapi menghayal. Misalkan kalau Pak Yai sering posting es buah ini lagi puasa nih, kita hanya membayangkan. Atau ada begini, sudah jadi rasa keinginan itu kita sedang puasa ini, sudah ngantongin rokok, sudah tapi nggak jadi, berhenti di depan warung nasi, berhenti, akhirnya itu nggak jadi gitu. Itu gimana Pak Yai? Kocak lah. Orang udah berhenti melakukan nggak jadi ya. Nggak jadi, tapi nggak melakukan, hanya di dalam pikiran. Masih bisa nahan. Sekarang gini, yang namanya kita ucapkan dan kita lakukan itu awalnya dari mana? Dari pikiran. Dari pikiran. Berarti yang bisa menghilangkan pahala puasa itu bukan pikiran, tapi yang udah keluar dari pikiran. Ya, iya, yang udah keluar. Sudah dikerjakan tapi baru setengah Jadi, Pak Yai. Awalnya dari benak gitu kan, benak kepikiran baru dari terucap sama dilakukan. Nah, kalau timbang benak sama pikiran mah ya nggak ada masalah lah. Ya. Di dalam pikirannya sudah dilakukan, itu sudah berhenti di depan warung. Atau nggak jadi. Ya berarti kan melakukannya kan berarti makan. Oh, Ya, melakukannya berarti makan. Udah katam saya. Sekarang gini nih, kita tuan rumah, terus ada tamu. Yang menghormati siapa? Tuan rumah. Yang dihormati tamu. Nah sekarang kita puasa, ya. Terus katakan sekarang nih puasa wajib lah, katakan puasa wajib gitu. Kan kadang teman ada yang begini, kadang-kadang atau siapalah orang gitu. Dia makan di depan kita, dia minum di depan kita. Yang harus menghormati, yang dihormati siapa kira-kira? Yang makan ya, Harusnya yang makan yang hormati. Ayo. Nah lihat tuh teman saya puasa nih, wah saya gak apa makannya kan. Gimana? Makan yang Kalau kita yang punya rumah, ya. datang tamu, kita yang menghormati. Tamu yang kita hormati. Kita menghormati, tamu dihormati. Nah kalau lagi puasa begini, umpama lah katakan ada aja, nggak perlu ada orang rumah. Mungkin kita lihat di ada warung pada buka, dia makan, bahasanya mungkin dia tetap tutup pakai kain, cuma kakinya doang kelihatan. Seharusnya yang menghormati dan dihormati itu siapa? Yang puasa yang menghormati. Ayo coba, seharusnya yang menghormati yang dihormati itu siapa? Menghormati. Kalau lihat perbandingan tadi, kita punya rumah, ada tamu datang, kita menghormati,
tamu itu kita hormati. Berarti tamu itu dihormati, kita yang menghormati. Ya, kalau nggak dihormati kan kita pahala puasanya batal nggak normal. Hah? Mas udah dong belum Mas? Nah, kalau kita nggak menghormatinya nggak puas berarti kamu begitu. Kita harus menangani. marah-marah kita. Gimana? Ya. Nah, makanya tadi kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, pada dasarnya puasa itu menahan dari segala yang menyalahi, menahan dari segala yang menimbulkan permasalahan gitu ya, baik yang membatalkan puasa ataupun dari yang membatalkan pahala puasa. Itu. Tapi karena itu berat, ya udahlah, minimal dari yang membatalkan puasa kita bisa hindari. Minimal bagus-bagus yang bisa membatalkan pahala puasa pun bisa kita hindari, bagus-bagus. Yang akhirnya beliau berpendapat wajib menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hukumnya wajib. Tapi menjaga dari yang membatalkan pahala puasa itu termasuk dari yang menyempurnakan pahala puasa. Ya kalau kita pengen sempurna, ya udah, jangan berbuat yang menimbulkan dosa. Nah sekarang kalau kita lihat ada orang makan depan kita, minum depan kita, terus kita omelin, kira-kira gimana kira-kira? Kalau menjaga, kita wajib menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Iya wajib. Jadi, namanya wajib itu kan sudah tidak ada terkecuali. Iya harus. Padahal kan Yang ada, membatalkan puasa iya, itu wajib. Tapi yang membatalkan pahala puasa, iya, yang membatalkan puasa ini kan kemarin kita ada 10 Pak ya. iya. Harusnya yang wajib ini kan ada kecuali yang haid dan nifas itu kan kita enggak, gimana ya, bukan keinginan sendiri itu kan. Iya maksudnya Alam. bukan itu Pak Dari Pasar. Tuhan. Maksudnya ini kita nih lihat Ya, temen kita, Ya. katakan makan. dia makan di depan kita, kan kadang-kadang ada aja. Iya. Ya kan, merokok depan kita, ngopi depan kita. Nah kita mau marah-marah, umum puasa marah nih, Iya. berarti kesempurnaan itu hilang. Bilang, ngomelin orang. Iya. Berarti kesempurnaan itu hilang. Karena itu bisa menghilangkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya. Ya, gitu. Makanya kurang lebih almarhum Gus Dur itu ya yang ini pendapat ya, masing-masing silahkan mau berbeda silahkan. Yang penting kita saling memaklumi aja, saling memahami aja, saling menghargai dengan beda pendapat masalah apapun lah gitu ya. Makanya kata almarhum Gus Dur, ya sebetulnya yang menghormati itu ya kita yang puasa, bukan mereka yang menghormati kita, kita dihormati. Nah itu mah, kalau begitu mah justru ya salah gitu bahasanya ya. Justru kita harus menghormati dia. Nah ternyata memang kita lihat seperti ini ya. Tapi ini lagi-lagi mau sama silahkan, mau berbeda pendapat juga silahkan ya. Ini namanya apa? Namanya pemikiran kan beda-beda ya. Satu rambut boleh sama-sama hitam. Boleh juga kita makan makanan pokok sama-sama nasi. Berarti kita yang harus menghindar aja ya. Jadi yang dikatakan Gus Dur itu ternyata ada udah. Hah? Iya ternyata udah ada di sini. Jadi, tapi lagi-lagi silahkan kalau mau beda pendapat boleh-boleh aja ya. Itulah yang penting kita saling menghargai. Oh dia pendapatnya begini, silahkan, dia begini silahkan. Nah, ya, silahkan.
kadang-kadang orang berbalik gitu, wah lu nggak menghormati orang puasa, lu makan ini lu. Berarti kan kita ngomong begitu menimbulkan dosa nggak? Menimbulkan dosa, berarti kurang sempurna akhirnya. Iya, nah ya, akhirnya nggak sempurna kan gitu ya. Paham. Kita yang puasa kita juga orang yang nggak puasa. Lu aja kali. Terus juga begini, terus gini. Si A baik, si B tidak baik. Kalau si B berbuat yang tidak baik kepada si A, emang dia lagi tidak baik. Iya kan? Tapi kalau si A yang berbuat tidak baik kepada si B, tadinya baik, jadi tidak baik. Gitu kan? Jadi tidak baik. Berarti sama-sama tidak baik. Gitu akhirnya kan? Si A baik, si B tidak baik. Si B berbuat yang tidak baik kepada si A, ya emang dia tidak baik. Tapi kalau si A baik, si B tidak baik, tapi kemudian si A berbuat tidak baik kepada si B, sama-sama tidak baik. Ada ini lagi-lagi beda, itu nggak apa-apa lah ya, beda pemikiran, beda tanggapan, tetap ada saling menghargai, saling menghormati lah. Mungkin ada juga beberapa hal yang nggak boleh beda, ada ya, seperti Allah ada, makhluk ada, iya, itu harus beda. Adanya Allah tidak menerima tiada, adanya makhluk menerima tiada, itu harus semuanya sama. Ulama manapun mengatakan iya, Ahlussunnah wal Jamaah, Allah ada tidak menerima tiada, itu sepakat. Nggak boleh ada yang ya sekian persen lah, nggak bisa, harus toh itu 100% Allah ada tidak menerima tiada, itu nggak boleh beda kalau itu ya. Itu. Ada beberapa hal, mungkin beberapa hal yang nggak boleh beda gitu ya, yang udah baku ya, yang udah baku adalah. Tapi yang belum, yang masih fleksibel Disupport nggak kayak gitu, kamu disupport. cukup ya. Ya. Mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan dari saya sendiri, kebaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ta'adzuban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa lakal syukur kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'ada li kulli da'in wa dawa bi'ada li kulli da'in wa dawa bi'ada li kulli da'in wa dawa. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.